selamat datang di musim terbaru IDI Talk 2025. Let's learn, talk, and inspire. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat dan pastinya menarik untuk dibahas, yakni tentang kewirausahaan. Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu, saya Nazwa sebagai host yang akan menemani kalian di episode 2 kali ini. Nah, saya tidak sendiri, saya sekarang bersama dengan narasumber yang sangat keren dan pastinya siap untuk membagikan pengalaman kepada kita semua. Di sini saya sudah bersama Adriano. Halo, Ya, halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, mulai dari nama, jurusan, hingga semester berapa sekarang? Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Adriano Satriwiyadi dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang saya sedang menempuh dan mencoba untuk selamat dan melewati semester 4. Wah, nah sekarang kan temanya kewirausahaan nih. Kalau boleh tahu, AA sekarang lagi ada usaha apa nih, A? Usaha yang sedang saya jalani sekarang bersama teman saya. Usaha tersebut adalah usaha kopi keliling yang namanya adalah Dikap. Nah, Dikap ini adalah salah satu kopi keliling yang ada di Ciamis dan kami adalah kopi keliling pertama yang ada di Ciamis juga. Dan kami menjual harga dengan murah mulai dari 8.000 seperti kopi keliling yang biasa juga. Wah, luar biasa sekali inovasinya. Jadi Dikap ini berpusat di Ciamis ya? Betul. Nah, untuk idenya sendiri, Dikap ini mulai dari kapan sih, A, berkembangnya? Dikap itu mulai dari Desember ketika teman saya melihat bahwa sekarang tren kopi keliling itu mulai banyak di Indonesia, terutama di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar. Dan kebetulan di Ciamis belum ada nih. Dan kita mau nih menjadi kopi keliling yang pertama dong, soalnya itu kesempatan banget buat kita. Jadi pada bulan Desember itu kita sudah mulai membuat dari rancangan dan sampai eksekusinya. Baik, jadi AA melakukan bisnis itu kolaborasi dengan teman ya? Betul. Nah, di Dikap sendiri, kenapa AA memilih untuk berbisnis di Dikap gitu, kopi? Kenapa tidak di bidang yang lain? Baiklah, kebetulan teman saya itu dia sangat suka sekali kopi ya, maestro kopi, pecinta kopi, dan dia mengajak saya untuk bergabung dengan bisnisnya. Jadi saya ikut karena saya tertarik nih dengan dunia bisnis. Jadi saya ikut membantu dan kebetulan juga makin lama-kelamaan saya jadi dapat pengetahuan tentang kopi dan juga tentang bisnisnya juga dapat gitu. Menarik sekali ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis nih, pastinya ketika kita memulai sebuah bisnis, saat memulai itu ada modal yang dikeluarkan. Betul. Nah, untuk Dikap sendiri, bagaimana tentang permodalan itu? Apakah dari pribadi atau bagaimana, A? Baik, untuk modal itu sendiri, kami memiliki investor dari pertama kami ingin memulai usaha tersebut. Jadi alhamdulillah kami memiliki investor dan investor ini merupakan pemilik dari salah satu roastery kopi di Indonesia, yaitu adalah Saka Coffee. Dan kami sangat berterima kasih dengan investor kami karena dengan supportnya investor kami bisa berkembang dengan cepat juga. Wah, alhamdulillah sekali ya, bisa mendapatkan dukungan dan support dari kopi yang sudah lebih dulu. Nah, selain modal, pastinya ketika memulai sebuah bisnis atau merintis bisnis itu kan dibutuhkan keterampilan ataupun skill. Yeah. Nah, untuk AA sendiri, skillnya apakah didapat melalui mentoring atau belajar secara otodidak, A? Mungkin bisa disebut keduanya ya, karena mentoring itu perlu dan juga otodidak itu juga perlu. Jadi untuk mentoring sendiri, saya dibantu oleh teman saya dan juga oleh keluarga teman saya, dan juga saya melakukan riset sendiri melalui internet dan juga dari kenalan saya yang juga memiliki bisnis. Nah, dan pengetahuan itu beragam juga, bukan pengetahuan tentang bisnis saja, bukan bagaimana cara mengelola bisnis, tapi juga saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara bekerja bisnis di dunia kopi lebih spesifiknya. Baik. Jadi selain mendapatkan informasi dari teman, juga mencari sendiri secara pribadi ya dari internet. Yeah. Wah, luar biasa sekali. Nah,
ketika memulai bisnis ini kan pasti tidak langsung mudah ya. Pastinya ada tantangan yang AA hadapi. Untuk tantangan ketika baru merintis bisnis ini, apa sih tantangan yang AA hadapi? Banyak ya sebenarnya tuh tantangan, karena ini kita bisnis startup ya, kita mulai benar-benar dari nol. Namun dengan bantuan memiliki investor, kami memiliki modal yang cukup untuk melakukan promosi dan sebagainya. Nah, untuk tantangannya tersebut sendiri, mungkin dari manajemennya yang pertama, karena kami baru terjun ya ke dunia bisnis dan kami belum memiliki pengalaman yang banyak gitu ya. Jadi memang kami membutuhkan mentoring juga. Saya dan teman saya membutuhkan mentoring juga, dan memang sudah dapat dari keluarga teman saya. Dan setelah itu salah satu tantangan yang lain juga itu adalah kurangnya budaya kopi di Ciamis. Ya, itu yang kami observasi, dan memang banyak sih sebenarnya ya orang yang pergi ke kafe untuk ngopi, untuk nongkrong, tapi kalau di observasi kami, orang Ciamis lebih sering ke kafe itu untuk nongkrong daripada untuk menikmati kopi. Nah, jadi kami bingung nih bagaimana caranya kami mempromosikan dan mengenalkan produk kami, yaitu kopi, di mana kami nggak ada tempat untuk nongkrongnya ya. Tapi karena kita adalah kopi ekspres, pelanggannya beli, lalu habis itu pergi dan mencari tempat untuk minum sendiri. Nah, dan itu masih sulit untuk mengembangkan budaya kopi di Ciamis. Jadi memang salah satu caranya itu adalah promosi. Nah, promosi. Tapi di balik tantangan itu juga menjadi suatu kelebihan dari Dikap ya. Iya. Jadi kelebihan karena Dikap bisa diakses di mana saja ya. Betul. Di Ciamis. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis nih, pastinya kan zaman sekarang tuh bisnis nggak cuma tentang jualan di tempat, tidak mungkin seperti itu kan, pasti ada media promosi. Betul. Nah, untuk promosinya sendiri dari Dikap, ini melakukan promosinya melalui media apa kalau boleh tahu? Kami melakukan 2 media ya. Pertama dengan Instagram, TikTok, dan mungkin tambahannya TikTok, dan juga mungkin tambahannya adalah dari mulut ke mulut. Dan pertama itu dari sosial media, mungkin ya, dari sosial media kami membuat konten menarik, mungkin itu tentang konten promosi kami atau itu konten yang fun gitu. Dan juga kami juga minta untuk berkolaborasi dengan konten kreator untuk dipromosikan. Dan kalau promosi dari orang ke orang, dari mulut ke mulut itu dilakukan oleh Kaprista. Nah, Kaprista ini adalah nama panggilan untuk yang jualan kopi kami. Nah, jadi Kaprista ini membawa brosur dan akan membagi-bagikan brosur itu kepada orang yang lewat, dan itu secara tidak langsung akan membuat mereka merasa tertarik dengan produk kami. Untuk Dikap sendiri media sosialnya apa sih namanya, mungkin bisa dikasih tahu ke Edzat? Oke, boleh cari di Instagram dan TikTok. Username kami adalah dikap.id. Nah, dikap.id, jangan lupa follow ya teman-teman. Jangan lupa follow guys. Jangan lupa follow AdSense. Nah, kita usaha nih pastinya kan kita tuh akan mendapatkan benefit gitu. Pastinya adalah manfaat atau uang yang didapat gitu. Iya. Nah, kadang ketika kita punya uang itu kita menjadi boros Nah, dari sendiri ada nggak sih tips gitu supaya meskipun kita mendapatkan uang dengan atau manfaat dengan jerih payah sendiri, kita tuh tidak menjadi boros gitu. Bagaimana ya? Ini mungkin adalah pertanyaan yang sangat umum ya, untuk bukan untuk sebenarnya ini umum banget ya untuk semua orang gitu. Kalau misalkan dapat uang pasti pengennya tuh jajan, belanja gitu. Nah, dari saya sendiri ini adalah suatu hal yang sulit untuk dikendalikan ya, apalagi kalau misalkan kita sehari-hari tuh suka ngecek TikTok Shop gitu, atau Tokopedia, Shopee gitu, atau enggak bahkan kalau misalkan kita ngebuka sosial media, Instagram gitu, suka ada sponsor dari Tokopedia gitu, barang-barang yang sering kita liatin gitu. Nah, caranya untuk menahan diri agar tidak memboroskan uang itu, kita harus berpikir untuk memakai uang itu untuk keperluan di suatu saat nanti. Nah, jadi saya pribadi melakukan itu. Saya jadi memiliki mimpi untuk membeli mobil.
Nah, itu mungkin memang terdengar mustahil ya, tapi dengan mimpi seperti itu, kita memiliki motivasi gitu, memiliki motivasi kalau kita akan terus-terus menabung. Jadi dengan terus-terus menabung itu, kita tidak akan membeli barang-barang yang lain gitu. Dan ketika mungkin sekiranya nanti barangnya sudah cukup untuk dibeli dengan uang yang kita miliki, nanti kita bisa naikin lagi, aduh jangan mobil deh, mending rumah aja gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalkan dengan berpikir pengen beli mobil, kejauhan ya mungkin kalian bisa berpikir untuk membeli sepatu yang harganya 2 juta, Air Jordan mungkin, atau kalian juga bisa berpikir untuk membeli iPhone, mungkin iPhone 20 gitu. Jadi itu sih apa ya namanya, distract pikiran kalian untuk membeli sesuatu yang lebih mahal, atau mentargetkan diri kalian untuk memakai uang itu untuk hal yang lebih penting di jangka panjang selanjutnya nanti. Wah, jadi tipsnya adalah kita harus punya target ya, supaya ada goals yang mau dituju gitu, dan nggak ke distract pikirannya. Bagus sekali tipsnya. Nah, sekarang kan mungkin dari AdSense itu udah mulai tertarik untuk mengikuti jejak AA berwirausaha. Nah, ada nggak sih tips buat AdSense yang kalau misalnya ingin memulai usaha tapi mereka masih merasa takut gitu untuk memulai usahanya? Oke, yang pertama jangan takut, coba aja, karena nggak ada yang tahu kalau kalian akan sukses dan menjadi wirausahawan yang sukses banget gitu ya. Nah, jadi hilangi rasa takut itu pokoknya, dan juga seperti yang saya bilang tadi, pastikan diri kalian sudah siap dengan mental, time management, dan pengetahuan bisnis kalian. Dan juga seperti yang tadi Teteh bilang, punya support system itu penting. Jadi jangan melakukan ini sendiri, tapi pastikan kalian juga memiliki support system, karena ini adalah hal-hal yang esensial untuk memulai bisnis. Wah, pesan yang sangat luar biasa sekali dari Adriano ya. Jadi kita selain harus memiliki persiapan, support system, kita juga harus berani ya. Betul, harus melawan berani, rasa takut gitu. Nah, sekarang dari kita udah nyiapin sesi buat nge-refresh ya. Tadi kan kita udah diskusi ya, lumayan panjang juga diskusinya, mulai dari awal terbentuknya Dikap, terus juga tantangan yang dihadapi, dan juga cerita ketika menjalani bisnis Dikap ini. Nah, sekarang aku punya sesi this or that. Oke. Di sini sekarang harus jawabnya agak cepet ya, spontan nih. Oke. Modal besar di awal atau mulai kecil tapi konsisten? Modal besar di awal. Nah, untuk saya sendiri ya, modal besar di awal itu memang terdengar menggiurkan ya untuk memiliki uang, tapi untuk saya pribadi, uang itu akan saya gunakan untuk backup, untuk mungkin suatu hal yang tak terduga akan terjadi, atau mungkin akan membutuhkan sesuatu yang akan digunakan gitu tanpa kalkulasi kita. Jadi itu sangat penting sih untuk saya. Saya juga setuju, karena kan kita tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Tahu-tahu ada mungkin nanti ada hal yang urgent atau hal yang darurat gitu. Betul. Nah, berikutnya Instagram atau TikTok? Instagram. Karena saya nggak pakai TikTok, saya pakainya Instagram, dan saya tahu algoritma Instagram gimana caranya bekerja. Jadi saya spontan aja itu juga ngejawabnya. Nah, kemudian pakai endorse atau promosi mandiri? Endorse. Walaupun mungkin memang bakal butuh modal ya yang lumayan gitu, tapi dengan dampaknya dari endorsement itu bakal sangat berpengaruh besar itu. Endorse. Tapi dari A sendiri pernah nggak sih pakai promosi mandiri, misalnya A sendiri gitu yang muncul di kontennya? Oh iya, itu sering ya, pernah juga. Tapi memang walaupun ada beberapa engagement, tapi kurang gitu ya. Tapi dengan endorse dari micro influencers gitu, itu dampaknya akan gede, karena mengenalkan influencer itu akan mengenalkan kenalannya, followersnya kepada produk kami, dan itu bakal berpengaruh banget dengan kami. Betul. Jadi karena mereka juga relasinya sudah cukup luas ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, kerja sendiri atau bareng tim? Kerja sendiri.
Jujur saya bukan orang yang apa ya suka kerja bersama tim gitu. Mungkin ya ada beberapa masa-masa tertentu ya. Kalau misalkan memang hal ini membutuhkan tim untuk dilakukan, maka saya lebih memilih bekerja bersama tim. Tapi kalau misalkan pekerjaan ini bisa dilakukan sendiri, saya memilih untuk melakukan itu sendiri karena di kuliah juga saya sebenarnya lebih suka bekerja sendiri daripada kelompok sih karena apa ya dengan tugas-tugas yang harusnya kelompok itu tapi dikerjakan mandiri nggak perlu ada diskusi gitu untuk bagi-bagi pikiran yang mana nanti bakal lama banget untuk memilihnya. Jadi saya lebih memilih sendiri. Ah, betul. Jadi aku memilih sendiri karena dirasa lebih efektif ya, Betul. tapi tetap bisa mengerjakan tugas yang secara kelompok. Baik, nah kita ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik sekali. Jadi, untung kecil tapi cepat laku atau untung besar tapi lambat? Untung kecil tapi cepat laku. Dan ini kasus nyata di Dikap karena kami untung kecil tapi lakunya itu banyak, dan dengan untung kecil tapi laku banyak itu apa ya pendapatan juga bakal cepat naik gitu, dan kadang itu juga dalam beberapa dalam beberapa momen mungkinnya dalam beberapa situasi itu bakal bisa mengalahkan kasus untung besar tapi lambat. Nah, betul sekali. Kenapa? Karena lebih konsisten gitu ya. Betul. Meskipun kecil, tapi kan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Betul ya. By step aja. Ya. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan lainnya. Ngerjain pesanan tengah malam atau bangun pagi buat packing? Ngerjain pesanan tengah malam, soalnya nggak enak banget baru bangun tidur habis itu langsung kerja gitu. Terus takutnya lupa juga ya kalau misalkan pagi-pagi gitu. Takutnya kelupaan atau badan masih lemas gitu, mending malam aja biar nanti juga pas tidur enak banget itu nyenyaknya. Dan udah tenang juga ya. Iya, udah tenang juga. Udah ada kerjaan lagi. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Adriano yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyampaikan banyak sekali pesan dan juga inspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk AdSense yang sudah mendengarkan hingga akhir episode kali ini. Dan jangan lupa masih ada episode Idi Talk yang tidak kalah menarik dan juga menginspirasi. Glorious Edsa, Victorious Edsa. See you!